Baik ya, kita akan membahas tentang distribusi marginal. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana distribusi gabungan dua ubah acak, yaitu X dan Y kemarin ya. Bisa discrete semua atau continue semua, kan begitu kemarin ya. Nah, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian disebut dengan distribusi marginal. Nah, itu dengan bisa menentukan peubah X dan peubah Y. Nah, kita lihat tabel ini sekilas. Nah, jadi marginal itu hanya menghitung salah satu peubah di antara peubah gabungan X dan Y, itu marginal namanya. Bisa X saja atau Y. Nah, atau Y saja. Nah, di sini ada kesimpulannya. Makanya di sini peluang X sama dengan X, ya kan? Di sini kan begitu ya. Peluang X sama dengan X. Nah, ini kita lihat sini. Artinya, kalau ini kan berarti salah satu peubahnya saja. Padahal ada dua, ya kan? Kenapa nggak ada, Kak? Oh, iya, 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 iya. Ternyata tidak ada di layar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita langsung ke kesimpulannya ya. Nah, maka di sini bisa menghitung peubah X saja. Nah, kan memang ada dua ya. Di situ ada peubah X, ada peubah Y. Nah, maka di sini, misalkan kita hanya mau menghitung peubah X saja. Maka inilah disebut dengan distribusi marginal tadi. Karena di bawahnya adalah untuk yang peubah Y saja. Nah, ini dengan cara yang sama untuk peubah Y saja. Itu namanya adalah marginal, yaitu kita memisah hanya menghitung peubah X-nya saja atau peubah Y-nya saja. Kalau kemarin kan kita gabungan ya, X dan Y. Nah, kalau ini X-nya saja atau Y-nya saja. Ini namanya adalah marginal. Jika X dan Y adalah dua buah acak diskrit dan PXY adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X dan Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Px 1X sama sigma PXY untuk setiap X dalam dari hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Kemudian kalau ini adalah fungsi marginal daripada Y. Karena P1X dan P2Y masih merupakan fungsi peluang, maka pasti sigmanya itu sama dengan satu. Nah, karena total daripada peluang itu adalah satu. Satu kan artinya kemarin adalah pasti terjadi ya. Jadi maksimal itu satu. Apabila kita memperhatikan kembali tabel 2 maka fungsi peluang marginal dari X serta pada kolom jumlah Px, Px1, yaitu X untuk X sama 1, P1X2, dan seterusnya. Atau sigmanya tadi. Contoh. Nah, ini ada contohnya langsung ya. Misalkan fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Pxy-nya adalah 1/72. Berarti sini sudah diketahui ya. K-nya sudah diketahui. Atau konstantanya. Kan biasanya di depannya konstantanya biasanya ya. Nah, atau K-nya. Atau C-nya biasanya. 1/72. X tambah 2Y. Di mana X-nya dari 0, 1, 2, dan 3. Y-nya adalah 0, 1, dan 3. Nah, sekarang kita ingin menentukan fungsi peluang marginal dari X. Nah, artinya kita hanya X saja. Nah, kemudian kita tentukan fungsi marginal dari Y. Artinya Y saja. Ini marginal lah, jadi saking uyuhnya sudah nyampe hinak lalu jadi marginal. Marginal maksudnya ya, salah ketik aja sini. Nah, maka di sini kita tinggal masukkan saja.
P1X berarti adalah sigma Y PX tambah 2Y. Y-nya dari 0 sampai ke 3. Nah, maka ini adalah fungsi marginal X-nya. Ini hanya X saja. Artinya Y-nya kan nggak ada lagi di sini. Ya, X-nya nggak ada lagi. Y-nya nggak ada lagi. Karena Y-nya sudah dimasukkan di sini tadi. Nah, di sigma ini tadi. Ini menjalankannya bisa saja ya. Mulai dari 0. Berarti mulai X, ya kan? Kemudian Y-nya 1. Berarti Y-nya 1 dulu ya. 2 kali 1, 2 ya. Kemudian Y-nya 2, 2 kali 2, 4. Kemudian Y-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. Nah, makanya ini jadinya. X tambah X plus 2 tambah X plus 4 tambah X plus 6. Jadi adalah 4X plus 12. Atau 1/18 X plus 3. Itulah P1X. Mudah saja kan ya? Nah, dengan cara yang sama, berikutnya adalah fungsi peluang marginal Y. Berarti di sigmanya dijalankan adalah X-nya yang dijalankan. Berarti X dari 0 sampai 3. Nah, kita masukkan saja. Nih, kalau X-nya 0 berarti 2Y. Kalau X-nya 1, 1 tambah 2Y. Ya kan? X-nya 2, 2 tambah 2Y. X-nya 3, 3 tambah 2Y. Jadi ada 1/2, 6 tambah 8Y. Atau semuanya dikeluarkan 2 ya. Nah, 2-nya dikeluarkan. Berarti ini ada 3 tambah 4Y. 72 bagi 2 itu ada 36. Makanya 1/36. Jadi P2Y adalah 1/6, 3 tambah 4Y. Y-nya 0, 1, 2, dan 3. Kita harus dapat mencek apakah jawaban itu benar atau salah dengan cara betulkah sigma semuanya sama dengan 1. Itu kan cara mencek kebenarannya di sini dikatakan. Mencek kebenaran jawaban kita. Kita coba aja. Benar 1 sigmanya. Ya kan? Yang Y juga dicoba. Ternyata juga 1. Ini salah nih ya. Ini Y ya. Ini tolong perbaiki. Yang ini benar. Nih, ini benar. Ini yang salah. Nah, ini Y mestinya. Y dari 0 sampai 3 yang ini. Yang B nih. Yang B nih. Nah, ini Y nih. Kan di sini Y-nya aja sisanya ada ya kan? Jalankan sih. Jadi tolong perbaiki ini ya. Nah, ini diperbaiki ini. Ini jangan X tapi Y. Nah, oke. Ini kalau diskrit ya. Ini kan diskrit ya. Nah, jadi kan ini untuk yang fungsi marginal yang diskrit. Untuk yang kontinu, nah, kontinu 3 sigma, apa integral saja. Nah, diintegralkan. Nah, ini. Nah, maka dia integral. Nah, kalau X berarti dia diintegralkan terhadap Y. Kalau Y integralkan terhadap X. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi kalau X supaya hilang Y-nya, maka diintegralkan terhadap Y. HY supaya hilang X-nya, berarti diintegralkan terhadap X. Begitu. Nah, sama juga ya. Totalnya juga sama dengan 1. Contoh. Contoh. Nah, ini sudah diketemukan juga ininya. Apa nilai konstantanya yaitu 4/35 ya. Nah, ini X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 4. Oke. Tentukan fungsi densitas marginal dari X. Tentukan fungsi densitas marginal dari Y. Nah, Fx-nya ini. Nah, berarti yang pertama kita integralkan terhadap Y. Supaya menghilangkan Y-nya. Nah, tadi kan dari mana tadi berjalan Y-nya? Dari 1 sampai 4. Ini tidak kita perhatikan karena nanti 0 di sini ya kan. Yang dari negatif tak terhingga sampai 1 kan 0. Yang dari 4 sampai tak terhingga juga 0. Ini cuma untuk melengkapi dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, yang kita perlu hitung nanti adalah yang dari 1 sampai 4. Nih, yang 1 sampai 4. Karena Y-nya batasnya adalah 1 sampai 4. Ya. Kenapa di sini integral yang 1 sampai 4? Karena di sini 1 sampai 4. Oke. Kita integralkan. Nah, ini integralkan terhadap Y. Nah, berarti yang bergerak apa? Yang bergerak adalah Y-nya. Nah, makanya setengah Y kuadrat. X-nya di sini tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena dia diintegralkan terhadap Y. Ya. Nah, makanya di setengah Y kuadrat. Oke, sekarang masukkan 4 dan 1 ke sini. Berarti 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kurang 1 berarti 15.
Nah, 15. Di sini, oke ya, 15 tadi. 15. Di sininya adalah 2 ya. 4 bagi 2 kan 2. Oke, di sini di atasnya dia 15. 135 dibagi 15 itu 9. 135 bagi 15 9 ya kah? Jujur kah? Ya, betul. Makanya di sini 2/9 X. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? 135 itu dapatnya dari soal. Nih. Oh, soalnya 35 ya. Berarti salah nih berarti. Gitu aja. Enggak, soalnya gimana sih sini? Oh, 35 ya? Oh, 35. Oke, 35 ya. Berarti kita perbaiki nih. Berarti salah dia. Mestinya 35 ini. Atau di sini tambah angka 1 bisa juga. Kita lihat di bawahnya di 135 lagi enggak? Oh, 135 lagi. Berarti mendingan ya di sininya tambah angka 1. Di soal nih. Di soalnya tambahnya jadi 135. Oke ya. Nah, supaya kita kadang alih. Jadi soalnya aja kita ubah. Karena dia konsisten 135 juga di bawahnya. Nah, berarti soalnya aja yang kita perbaiki jadi 135. Gitu ya. Makasih nih si Isma cermat melihat ke soal ya. Jadi ini soalnya yang keliru berarti. Soalnya jadi ubah jadi 135. Oke. Ada lagi pertanyaan selain itu atau ada yang kurang jelas di sini? Silahkan. Ini untuk yang continue ya. Oke, ini untuk yang continue. Tidak ada ya, jelas ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, tanyakan saja. Kita lanjutkan dengan fungsi densitas marginal dari Y. Berarti kita jalankan integralnya terhadap X. Karena kita ingin menghilangkan X, supaya tertinggal Y. Nah, tadi di sini batasnya 0 sampai 3 ya, betul ya, 0 sampai 3 tadi ya untuk X ya. Lihat di sini. Nah, tadi oh ya, 0 sampai 3 untuk X-nya. Maka di sini integralnya 0 sampai 3. Integralkan. Nah, karena integral terhadap X berarti adalah setengah X kuadrat. Nah, di sini berarti 3 kuadrat kurang 0 kuadrat, berarti 9 ya. Nah, 9. Berarti keduanya dibagi 9. 135 bagi 9, 15 ya. Nah, 135 bagi 9 itu 15. Pokoknya 2/15 Y. Nih. Oke. Sekarang ini dibuktikan di sini. Dibuktikan, oh ternyata benar. Nah, ini kan 1/9 kali 9 jadinya 1. Ini juga benar. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan tentang ini. Kita agak cepat aja ini ya. Pembuktian diintegralkan saja. Nih, tadi kan dapat sudah. Tadi kan sudah dapat fungsi gx-nya dapat tadi. Ini gx tadi ini kan. Sampai dapat gx, ada pertanyaan? Ini? Ini kan y kuadrat. Y kuadrat ini kan nanti disubstitusi yaitu 4. Berarti masukkan 4 ke sini, berarti 4 kuadrat. Dikurangi 1 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Kurangi 1 kuadrat. Nah, 15 jadinya ya. Di situ dapat 15-nya. Kenapa Muna? Pina berkerut Muna. Hah? Ini bawahnya 1. Kan atas kurang bawah. Ini batas atas dikurangi batas bawah. Kan begitu ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. Dilihat di sininya. Ini kebetulan Y-nya cuma ada di sini Y kuadrat. Nanti kalau ada Y yang lain di 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 sama ya di input gitu juga. Misalkan di sini misalkan tambah Y, berarti nanti harus ditambah dengan 4 kurang 1 kan begitu ya. Nah, ya jadi pokoknya dijalankan sesuai dengan
di mana dia dimasukkan gitu seperti itu. Oke. Ini agak susahnya karena kalian belum belajar kalkulus integral ya. Tapi di sini kita sudah menggunakan integral. Tapi ketika SMA kan sudah belajar juga integral ya sedikit ya. Ada lah. Oh, belum sama sekali. Oke, apalagi kata Aisyah, Aisyah di pondok ada belajar integral ya Aisyah lah. Ada belajar integral. Di SMK ya, SMK ya banyak ya, SMK kan belajar integral ya yang SMK ya. Di Aliyah nggak ada juga integral ya? Ada nggak Aliyah? Belum sampai juga. So, oke. Baik, gitu ya debat 15-nya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi untuk membuktikan diintegralkan itu daripada GX tadi dia sama dengan satu dengan batasnya tadi. Ini kan sudah dijalankan X ya. Berarti ini integral daripada X itu kan setengah X kuadrat. Nah, di sini di atasnya ada 2, kemudian setengah berarti 2 dibagi setengah tinggal 1 di sini. Makanya 1 ini sepersembilan X kuadrat. Nah, tiganya masukkan ke sini. Nah, makanya 3 kuadrat kurang 0 kuadrat sebenarnya. Pokoknya di sini 9, sepersembilan ya 0. Nah, sebelah sini, nah ini sama ya, 4 masukkan ke sini, berarti 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama 15 juga. 15 per 15 berarti 1. Yang mana? Karena ini kan Y setengah Y kuadrat. Kan Y yang dikuadratkan, diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. Makanya duanya jadi 1, karena dibagi 2. Kan di sini sebenarnya 2 per 15 dikali setengah Y kuadrat. Kan begitu sebenarnya ya. Kalau ditulis lengkap. Kalau selengkapnya kan 2 per 15 dikali setengah Y kuadrat. Nah, 2 dikali setengah, makanya 1. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya di sini ada setengah Y kuadrat kalau integralkan. Jadi 2 dikali setengah jadinya 1. Sama kayak ini tadi ya. Makanya di sini jadi sepersembilan. Karena di sini setengah X kuadrat. Nah, 2 per 9 dikali setengah itu jadi sepersembilan X kuadrat. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan distribusi bersyarat. Kita langsung ke definisinya saja. Fungsi peluang bersyarat Px jika Y, yaitu P2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yaitu Pxy dibagi P1x. P1x lebih daripada sama dengan 0. Nah, ini kalau peluang bersyarat. Nah, ini sama ya, total peluang bersyarat itu juga 1. Jadi sama. Jadi prinsipnya itu pada hakikatnya itu sama. Jadi secara umum semua itu total peluang itu
1 gitu. Nah, ini kita lihat contoh. Misal fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk PXY seperti 1 X tambah Y. X sama dengan 1, 2, 3. Berarti ini fungsi apa? Kalau seperti fungsi apa? Diskrit atau kontinu? Diskrit atau kontinu? Diskrit, ya. Kalau kontinu itu kan dalam bentuk selang ya, dari sekian sampai sekian. Jadi kalau putus-putus kayak gini, ini diskrit berarti ya, ini diskrit. Ya, diskrit. Tentukan peluang X jika Y, tentukan peluang Y jika X. Hitung peluang X Y sama dengan 1. Penyelesaian. Peluang X jika Y, kita akan menentukan dulu P2Y. Yang merupakan fungsi peluang marginal dari Y. Nah, makanya di sini kita gunakan fungsi marginal ya. P2Y itu artinya kita nanti akan menghilangkan X-nya. Nah, berarti X-nya yang dijalankan. Maka dijalankan di sini sigmanya X. Nah, kita lihat X-nya dari berapa tadi? Oh, 1, 2, 3 ya. Y-nya apa adalah? Mana Y-nya? Y-nya dari berapa sampai berapa? Oh, 1, 2 aja ya. Oh, ya. Di bawah sini rupanya Y-nya. Jadi kalau X-nya 1, 2, 3, Y-nya 1, 2 saja. Oke. Kalau berat nih si Rehan nih. Terusnya pakai anu Rehannya, pakai sabuk pengaman ya pakai masker. Untung ada di regia polisi kan tadi. Tadi ada polisi kalau di Simpang 4 sini tadi. Gugup sudah si anu, si Isma. Lengkap Ismalah, lengkap lah Isma. Oh, lengkap. Isma lengkap. Rehan lengkap jalan Rehan ya. Oh, alhamdulillah. Berarti taatan udah taat. Taat asas soalnya. Punya SIM dan punya STNK. Tapi nggak jaga, dia menjaga anu aja, menjaga lalu lintas sih tadi. Yang ada behilam tadi tanya bapak, bapak anu kada bapak lewat di mukanya. Karena sedang tidak operasi zebra dia ya, operasi patuh sehingga dia hanya sedang mengatur lalu lintas. Bapak juga tidak boleh mestinya lewat kan karena bapak pakai sepeda listrik. Sepeda listrik mestinya ada boleh jalan lewat jalur jalan raya aja. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, karena di sini pembaginya terhadap 2Y, berarti kita akan menghilangkan X. Nah, karena kita akan menghilangkan X, berarti X-nya dijalankan di sigma ini. Nah, X-nya dari berapa? Dari 1 sampai 3. Jalankan saja. Nah, sudah. Nah, maka P2Y-nya adalah 1/21, 6 tambah 3Y. Nah, berarti PX jika Y itu adalah sama dengan ini. Dari mana? Ya, karena PXY dibagi P2Y. PXY-nya apa? PXY adalah 1/21 X tambah Y dibagi dengan 1/21 6 tambah 3Y. 1/21 dibagi 1/21 itu 1, ya kan? Makanya 1. Makanya di atas tinggal X tambah Y. Nah, di atas tinggal X tambah Y. Di bawahnya tetap yaitu 6 tambah 3Y. Jadi di sini langsung simpulan dia, tidak menuliskan prosesnya. Mesti akan kan dituliskan prosesnya kan, PX jika Y tulis seluruh rumusnya ini tadi, yaitu PXY per P2Y. Kemudian PX-nya ditulis, yaitu 1/21 X tambah Y. Dibagi dengan P2Y-nya yang kita dapatkan di sini 1/21 6 tambah 3Y. Nah, hasil dari pada proses pembagian itu menghasilkan ini, X tambah Y per 6 tambah 3Y. Nah, gitu. X-nya dari berapa? Nah, X-nya sama kayak tadi, yaitu dari 1, 2, dan 3. Sesuai dengan batasan rumus awal. Silahkan, kalau ada yang bingung di mana bingungnya. Jangan semua, Munalah. Oke, ada yang... Oke. Nah, ada. Tapi karena dibagi oleh 1/21 juga, habis kan? Kan atas ada 1/21. Ya loh? Atasnya kan ada 1/21. Bawahnya juga ada 1/21. 1/21 dibagi 1/21 berapa? 1. Nah, makanya nggak ditulis lagi.
Kalau ternyata nanti bukan begitu, ya lihat seperberapa dibagi seperberapa, disederhanakan jadi berapa. Ini kebetulan sama seperdua satu ya. Kita lihat yang satunya. Kayaknya mungkin bukan seperdua satu ya. Kita lihat yang bagian bagian satunya. Oh, ini langsung membuktikan ya. Oke, dia langsung membuktikan ini. Membuktikan jawabannya benar. Oke, kita lihat yang satunya nih. Nah, yang PY jika X nih. Oh, sama seperdua satu juga ya. Sehingga habis juga sama. Karena kebetulan hasilnya seperdua satu juga. Nah, yang satu adalah densitas bersyarat, yaitu pakai integral. Oke, yang ini aja dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, ini untuk membuktikan dia itu sama dengan satu. Coba aja di sini. Nah, ternyata hasilnya adalah satu. Ini salah nih lah. Ini mestinya bukan tambah nih. Kali. Tolong di tip X tambahnya nih. Mestinya kali. Ini. Tambahnya dihapus. Sehingga hasilnya satu kan. Karena 6 tambah 3Y dibagi dengan 6 tambah 3Y kan satu. Jadi bukan tambah di sini. Tapi di sini kali. Tolong diperbaiki. Oke. Selanjutnya peluang Y jika X. Nah, berarti rumusnya adalah PXY dibagi P1X. Nah, P1X berarti kita menghilangkan Y. Berarti kita menjalankan sigma Y. Ya, sigma Y berarti dari 1 ke 2. Tinggal dijalankan saja. Nah, ini 1, 2. Berarti X tambah 1 tambah X tambah 2. Jadi ada 2. X plus 3. Ya, seperdua satu. Nah, dijalankan berarti adalah jadinya X tambah Y per 2X tambah 3. Karena sama-sama seperdua satu. Sama kayak tadi ya, seperdua satu. Nah, untuk mengecek kebenarannya, ini dicek lagi. Ah, ini salah ya. Ini mestinya Y-nya dari 1 sampai 2. Ini tolong perbaiki juga. Salah lagi di sini. Ini kan Y-nya dari 1 sampai 2 saja ya. Saya tulis di sini sampai 3 ini. Kelewatan. Nah, kelewatan. Sampai 2 aja sih mestinya. Tolong perbaiki. Nah, ini betul terbukti satu. Oke. Nah, yang C tadi pertanyaan apa yang C? C pertanyaan hitunglah Px sama dengan satu. Berarti dia mengecek sama dengan satu. Nah, untuk yang sama dengan satu, maka tinggal dimasukkan saja. Px Y sama dengan satu, masukkan ke sini. Berarti adalah 1/9. Berarti XY tadi mana? XY yang atas ya? XY, mana XY? XY, XY, XY. XY ini ya. Ah, XY sama dengan satu.
9 apa di sini tulisan tadi? Sama dengan 1/9 X tambah 1. Seper 9 X tambah 1. Oh betul ya. Y-nya ditulis sama dengan 1, di sini berarti adalah 6 tambah 3, 9. Betul, 1/9. Y-nya ganti 1, di sini X tambah 1. Ya betul, 9 X tambah 1. Baik, itu untuk jawaban yang C. Berikutnya fungsi densitas bersyarat. Berarti di sini continue. Nah, jadi selalu dua nih ya, ada diskrit, ada continue, ada diskrit, ada continue. Gitu terus soalnya di sini diskrit, continue, diskrit, continue. Nah, di sini berarti adalah continue. Nah, sama ya, cuma di sini kita tidak pakai sigma, tapi pakai integral saja bedanya. Nah, kita lihat contohnya ini. Ini kebetulan, nah, mengetahui dia continue juga adalah karena di sini dia pakai interval, ya kan? Tidak pakai tadi. Ini kan dari 0 sampai 1. Nah, kalau tadi kan tidak ya, X pada 0, 1 gitu seperti itu. Ini kan interval seperti itu, maka dia continue berarti. Oke. Bersyarat dari X jika diberikan Y. Nah, berarti X jika Y. Nah, jadi dicari adalah fungsi satu X jika Y. Nah, maka berarti dia dibagi F2Y. F2Y berarti adalah integral nah terhadap X karena kita ingin menghilangkan X-nya. Nah, ini diintegralkan. Ini dapat hasilnya ini F2Y-nya tinggal kita bagi. Nah, 4XY dibagi 2Y berarti adalah 2X. Ini GXY. Nah, diperiksa. Oh, betul satu. Nah, jadi selalu diperiksa juga ya di sini periksa. Nah, ini saya cepat aja ya karena mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip caranya. Nah, cuma di sini pakai integral saja, tidak pakai sing. Nah, ini juga dicek. Nah, ini 2X. Berarti ininya adalah 2Y. Ini dicek kebenarannya, ternyata benar. Nah, sudah selesai itu untuk soal itu. Ini terakhir kayaknya, kebebasan skolastik. Apa itu kebebasan skolastik? Wah, cepat kita hari ini ya. Nah, kebebasan stokastik ini juga, kebebasan stokastik ini juga ada diskrit, nanti juga ada continue kayaknya ya, ada continue ya. Nah, ya, jadi selalu ada diskrit, ada continue. Nah, kita langsung ke definisinya saja. Nah, ternyata tinggal dikalikan. Jadi misalnya diskrit X dan Y punya nilai fungsi peluang gabungan di X dan Y, punya nilai fungsi peluang marginal di X dan di Y. Kedua pembahasannya dikatakan bebas stokistik jika dan hanya jika Px-nya sama dengan P1X dikali dengan P2Y. Jadi dia dikatakan bebas stokistik itu jika hasil kalinya sama dengan kembali ke peluang asal. Contoh. Contohnya. Nah, ini contohnya. Yang tadi ya, yang 1/2 tadi. Kita kan sudah ketemu ya, P1X dan P2Y. Nah, kita coba kalikan. Kita coba kalikan. Oh, mana ini? Ternyata tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti dia tidak bebas, tapi bergantung. Kenapa bergantung? Karena dia tidak sama. Coba kita kalikan saja ini ya. Nih, P1X-nya kan ini ya ketemu ya. P1X-nya kan 1/18 X tambah 3, ya kan? Kemudian P2Y-nya ketemu 4Y plus 3 1/36. Nah, coba kita kalikan. 1/18. 18 kali 36 berapa? Hah? 18 kali 36. Itunya saya sudah beda. Kemudian di sini, ini X tambah 2Y kan?
Sementara ini hasilnya adalah X tambah 3 dikali dengan 4Y tambah 3, maka hasilnya berapa itu? Beda kan sudah ya? Sudah kelihatan beda, dari sini sudah kelihatan beda. Makanya di sini dia tidak bebas tapi bergantung. Jadi lawan daripada bebas itu bergantung. Kayak dulu ya, Indonesia kan belum bebas. Kenapa? Karena bergantung dengan penjajah dulu. Ada Belanda, ada Jepang, ya bergantung. Jadi lawan bebas itu bergantung. Karena tidak sama, berarti dia bergantung. Nah, di sini diambil satu contoh yaitu Px0 Y0 tidak sama dengan P1X0 ditambah P2 Y0. Sebenarnya tidak perlu masukkan nilai itu juga kelihatan tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tadi hasilnya kita kalikan dua tadi dengan fungsi awal Px-nya tidak sama potongannya, iya kan? Px-nya apa tadi? Px-nya adalah 1/72 X tambah 2Y, iya kan? Sementara ini kita kalikan 1/18 X tambah 3, kalikan dengan 1/34Y tambah 3, itu tidak kembali ke bentuk asal. Berarti kan dia berbeda, tidak sama. Oke. Sama ya, kebebasan stokastik kontinu juga begitu, yaitu X Y-nya adalah sama dengan F1X tambah F2Y. Itu kalau sama maka dia bebas. Kalau tidak sama berarti dia bergantung. Kita lihat di sini. Nah, ini sama nggak? Tidak sama juga, berarti dia tidak bebas atau bergantung. Habis materi kita. Baik, itu saja kuliah kita hari ini.